اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ورسول الله أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ayahanda orang-orang tua kami, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puja, sedalam penuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah yang tak terhingga, tak terhitung, bahkan berbagai macam bentuk rupa yang senantiasa melekat di dalam setiap detik aktivitas dan rutinitas di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang terus bersyukur kepada Allah, bukan mengukur syukur dari kecil besarnya, banyak sedikitnya. Bagaimana ada sebuah pemahaman dan kesadaran dalam diri kita bahawa sekecil apapun yang kita rasai, nikmati, itu sejatinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus ingat kepada Allah dalam bentuk kesyukuran kepada Allah. Yang mudah-mudahan dengan demikian akan mendapatkan kemuliaan, kemenangan, keberuntungan, dan tentunya dilipat gandakan nikmat dan karunia Allah di dalam hidup dan kehidupan kita sampai akhir hayat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita bacakan, kita sampaikan secara ikhlas dan tulus, benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapatkan balasan yang begitu indah berupa syafaat dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita harapkan, baik di dalam kehidupan dunia, terlebih dan terkhusus dalam kehidupan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mimbar Jumat yang singkat dan berbahagia ini, tidak bosan-bosan dan jemu-jemunya untuk kita mementingkan, mengutamakan, memprioritaskan hal perkara bagi seorang hamba Allah, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah bukti kenapa keimanan dan ketakwaan terus berulang-ulang diingatkan, berulang-ulang dinasihatkan. Dan ternyata memang perkara keimanan dan ketakwaan sangatlah berat untuk dapat dilaksanakan hamba-hamba Allah di dalam hidup dan kehidupannya. Oleh karenanya, mari terus kita untuk berwatawasau bil haqq wa tawasau bis sabr wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling nasihat menasihati, ingatkan, mengajak, rangkul merangkul
tentunya dalam hal-hal perkara kebenaran yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dibingkai dengan kesabaran dan kesabaran, serta marilah kita bertolong-tolongan dalam berbuat menuju ketakwaan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan jadi sebuah momentum bersejarah bagi umat Islam, khususnya kita sebagai umat yang tentunya dalam bulan Rabiul Awal ini memiliki sebuah sukacita, suasana hati yang begitu berbeda dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sama-sama kita telah ketahui bahwa bulan Rabiul Awal jadi bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana Allah lahirkan, turunkan utusan Allah yang sempurna terakhir, yang kiranya menjadi pelajaran, menjadi ikutan, menjadi segala sesuatu yang baik untuk bagi umat itu sendiri di dalam hidup dan kehidupannya. Berbicara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan ada habisnya. Berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan sebuah ketakjuban, menemukan keistimewaan, menemukan keagungan, menemukan keluarbiasaan. Tak jarang kita semangat ketika kita diceritakan tentang sejarah Nabi, sirah Nabi, profil Nabi, dan lain segala macamnya yang berada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun apakah kita hanya sebatas mengagumi, kita sebatas takjub, kita sebatas mengistimewakan dan lain sebagainya? Padahal di luar itu, yang pertama haruslah kita benar-benar meyakini keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai dengan sebenar-benar cinta, karena dengan berbagai tugas, berbagai fungsi, berbagai maksud dan tujuan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu yang patut kita renungi bersama. Berbicara kecintaan kita kepada Rasulullah, apakah sudah sebesar cinta Rasulullah kepada kita sebagai umatnya? Dalam Quran surah At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang hadir di tengah-tengah kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa beban olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyantun
dari penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara cinta, bukti cinta, wujud cinta tidak akan pernah dipercaya ketika kita belum pernah meneteskan air mata terhadap sesuatu yang kita cintai. Maka dari itu, pernahkah kita meneteskan air mata ketika kita memikirkan, membayangkan, mengimani Nabi Allah Muhammad SAW di dalam hidup dan kehidupan kita? Dalam ayat tadi jelas Allah katakan, seorang Rasul yang memikul seluruh beban umatnya, ia pikirkan sampai sekecil apapun urusan umatnya. Bukan hanya kehidupan sekarang, bahkan kehidupan sampai nanti akhirat. Maka wajar hari-hari Rasulullah SAW hanya sibuk memikirkan umatnya, bahkan sampai menjelang ajalnya pun bukan dipikirkan dirinya, bukan dipikirkan keluarganya, kemudian berpikirkan, dikhawatirkan, maka diselamatkan, dimohonkan secara khusus dan istimewa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah umatnya, ummati. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, seperti apakah kita mencintai sebenar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah banyak jelaskan di dalam Al-Quran. Yang salah satunya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan, ikutan, contoh yang baik. Perkaranya sampai hari ini kita hanya asyik diperdengarkan, dipertontonkan, disampaikan tentang kehebatan Rasulullah, keistimewaan Rasulullah, mukjizat Rasulullah dan lain sebagainya. Namun kita belum pernah dituntun untuk bagaimana mengikuti sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara kehebatan, keagungan, keistimewaan luar biasa Rasulullah, mungkin kita akan takjub, mungkin kita akan terharu, mungkin kita akan menangis dan lain sebagainya. Namun apakah itu yang diinginkan Rasulullah? Bukankah Rasulullah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq? Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak moral dari umat-umat. Bukankah Rasulullah juga mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Diutusnya Rasulullah terkecuali hanya untuk memberikan rahmat, kasih sayang. Namun hari ini apakah kita sudah memulai untuk benar-benar mencontoh mengikuti Rasulullah? Yang pertama mungkin melalui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita jadikan momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat bulan ini, bulan Rabiul Awal. Kita merefleksi untuk kita memotivasi diri lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ditandai dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sholawat saja, silahkan cek masing-masing diri kita apakah kita sudah benar-benar cinta kepada Rasulullah. Sudah berapa kalikah, berapa jumlahkah kita bersolawat dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah, mengkhususkan bersolawat kepada Rasulullah di dalam hidup dan kehidupan kita, di dalam waktu sehari-hari kita. Pernahkah kita memang mengkhususkan untuk bersolawat kepada Rasulullah? Namun mungkin kita terlalu berharap syafaat Rasulullah. Terkadang tak sebanding deret ukur dan deret hitung dari jumlah kita berselawat kepada Rasulullah, tapi serta-merta kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Buktikan dulu, sudah berapa banyak kita benar-benar bersungguh-sungguh menyisihkan waktu yang khusus untuk berselawat kepada Rasulullah. Maka itu menjadi suatu wujud dan bukti keseriusan, kesungguhan cinta kita kepada Rasulullah. Maka pasti Allah garansi akan membalas berbagai macam rahmat barokah. Bahkan tak jarang orang yang benar-benar cinta sungguh-sungguh kepada Rasulullah lewat sholawatnya yang tak terhitung jumlahnya akan mendatangkan hikmah bahkan karomah di dalam hidup dan kehidupannya. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu setelah berselawat, mari sama-sama kita mulai walaupun sedikit demi sedikit untuk kita mencontoh Rasulullah, yaitu sifat-sifat Rasulullah. Ada sifat empat yang besar di dalam diri Rasulullah, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Namun sifat-sifat yang lain di dalam Rasulullah harus juga kita dapat contoh, kita teladani dan kita ikuti di dalam hidup dan kehidupan kita. Rasulullah bukan hanya sekedar diimani, bukan hanya sekedar diyakini, tapi bagaimana bila ingin mendapatkan sesuatu yang amat luar biasa di dalam hidup kita, maka tentunya hidupkan Rasulullah SAW di dalam diri kita. Sertakan Rasulullah SAW di dalam qalbu kita. Apakah itu dengan salawat kita kepada Rasulullah, dan juga kita mengikuti apa yang menjadi sunnah dan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah SAW dan ridha Allah Subhanahu wa taala dapat menyertai, mengiringi, tercurahkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam hidup ini sejatinya hanya dua yang kita perlukan, ridha Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Bila sudah mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah, maka akan aman di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka kejarlah, maka kerjakanlah, dirikanlah, tegakkanlah, insyaallah istiqamah untuk mengejar mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah secara khusus. Mudah-mudahan itu akan menjadi sesuatu hal kemenangan, keuntungan, kemuliaan di dalam hidup dan kehidupan kita. Bukan hanya dalam kehidupan dunia, bahkan nanti di barzakh dan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal